Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada sahabatnya, para tabi'in dan kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajarannya, dan mudah-mudahan kita dapat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah terpenting dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberitahu melalui firman-Nya bahwa mendirikan salat sangatlah penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Ini merupakan salah satu hadis yang sederhana namun memiliki makna yang sangat besar bagi kita semua. Salat ini bisa diibaratkan dengan sebuah tiang dalam bangunan, yang dimana apabila tiang itu roboh, maka bangunan yang lainnya pun ikut roboh, seperti halnya dalam salat. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awalu ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamah as-shalah. Artinya pertama kali yang dihisab manusia itu adalah sholat. Bahkan disampaikan bahwa kita melaksanakan sholat dengan baik, maka amalan-amalan kita pun akan ikut baik. Begitupun sebaliknya, apabila kita lalai dalam melaksanakan sholat, maka amalan-amalan kita pun akan ikut buruk. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, hal ini merupakan salah satu perintah atau pengingat bagi kita semua bahwasannya sholat ini merupakan hal yang sangat penting dan utama, terutama bagi seluruh kaum muslim di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Aqimis shalah innat sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini merupakan salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan mendirikan sholat, yaitu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya, sholat dapat menjadi pengekang diri bagi seseorang dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut, sekaligus mendorong seseorang untuk menghindarinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekadar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita perlu melaksanakan sholat secara benar dan khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Menurut firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Melaksanakan sholat itu wajib pada waktunya. Jadi, syarat khusyuk yang pertama, ketika melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya harus dilaksanakan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, menurut firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Pada ayat ini disampaikan bahwa sholat itu lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah. Maka pada waktu sholat kita harus meyakinkan dalam hati bahwa sholat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebut dengan syuhud. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memperbaiki ibadah sholat kita dengan hati yang lapang, dengan penuh rasa syukur, keikhlasan, kekhusyuan, dan keistiqomahan, sehingga dapat terhindar dari orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita dapat memperbaiki ibadah kita dengan khusyuk dan dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadikan ladang pahala bagi yang mendengarkan.
Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.